Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Ini seperti apa, Dok? Jadi Masih tersisa penyakit awal. trigeminal neuralgia itu adalah suatu kelainan saraf. Jadi nyeri saraf yang terjadi nyeri pada satu sisi wajah sesuai dengan cabang saraf trigeminal. Saraf trigeminal itu saraf nomor 5. Ya, saraf nomor 5. Jadi dia nyeri yang terjadi pada daerah wajah. Cut dulu, Dok. Agak berisik, Dok. Iya. Trigeminal neuralgia itu adalah nyeri wajah yang terjadi pada satu sisi sesuai dengan daerah persarafan saraf trigeminal. Yang dia muncul nyerinya itu dengan hal-hal yang biasa kita lakukan yang harusnya tidak menimbulkan nyeri. Contohnya bicara sakit, minum sakit, cuci muka sakit, pakai make up sakit, kena dingin sakit. Jadi biasanya kita nggak harusnya tidak sakit dengan kondisi, tapi pada trigeminal sakit. Ya, saraf trigeminal itu saraf nomor 5 di kepala kita. Ada 2 pasang kanan kiri, tapi paling sering itu terjadinya satu sisi. Dia punya 3 cabang. Cabang 1 namanya oftalmika, cabang 1, kedua namanya maksila, ketiga mandibula. Dia bisa kena 1, kena 2, atau semuanya. Penyebab utamanya, Dok? Faktor penyebabnya ada 2 jenis. Satu yang namanya primer. Primer itu paling banyak. Ada pembuluh darah yang kemudian menekan saraf trigeminal. Nah, dengan berjalannya waktu dia berdenyut, saraf itu lama-lama mendapat tekanan kronis sehingga selaputnya rusak. Muncul seperti kayak kejang. Jadi kayak muncul daerah yang cedera dan dia mengeluarkan sinyal nyeri. Nah, ada juga yang lain namanya trigeminal sekunder. Kenapa? Karena tumor, karena kelainan pembuluh darah, karena kemudian ada tulang yang menebal. Nah, itu golongannya, penyebabnya. Paling sering tapi adalah tadi pembuluh darah yang menekan, namanya sindrom neurovaskular. Dok, Artinya ada punya faktor lain nggak sih, Dok, bawaan. selain itu? Apakah perawatan wajah nggak cocok atau seperti apa sih, Dok? Ada faktor-faktor penyebab lain seperti itu? Karena perawatan wajah. Kalau trigeminal neuralgia murni tidak ada. Tapi ternyata sebenarnya kalau didalami lebih lanjut lagi, trigeminal neuralgia itu ada saudaranya atau ada yang menyerupai. Contohnya habis cabut gigi, ternyata kemudian saraf wajahnya kena, itu bisa disebut dengan trigeminal neuropathic pain. Tapi jadi istilahnya kalau dilihat ada lagi jenis-jenis lain kelainan trigeminal neuralgia yang itu lebih dalam lagi. Hanya dokter-dokter yang khusus yang mendedikasikan diri dalam hal ini yang dia mengerti. Tapi itu terlalu dalam. Jadi untuk yang awam atau dokter kebanyakan untuk mendeteksi trigeminal neuralgia klasik itu menurut saya sudah cukup. Itu apa bedanya sama stroke sih, Dok? Kayak yang ini juga bedanya? Oh, Atau beda. sakit gigi mungkin, Dok, gitu. Jadi gigi itu disarafi oleh saraf trigeminal juga. Bedanya adalah kalau sakit gigi yang rusak itu ada terjadi radang. Jadi namanya nyeri somatis. Kalau trigeminal nyeri neuropatik. Bedanya apa? Nyeri somatis itu kerusakan jaringan, kerusakannya berhenti dia juga hilang sakitnya dan bisa dikasih obat penghilang nyeri yang biasa kita gunakan. Tapi kalau nyeri saraf itu sakitnya luar biasa. Dia nggak mempan pakai obat biasa-biasa aja. Obat penghilang nyeri biasa pun nggak mempan. Yang kuat pun nggak mempan. Dia harus obat golongan anti epilepsi. Berarti kalau kasusnya kayak gitu harus cepat ke rumah sakit berarti, Iya, Dok, ya? respon sendiri seperti apa, Dok? Bagaimana? Penanganannya, Dok? Ya, jadi kenapa ada awareness day? Banyak dokter yang kemudian belum mengerti bagaimana menegakkan diagnosis trigeminal neuralgia atau dugaan ke arah sana. Padahal dugaannya sederhana sekali. Ada nyeri kesetrum di satu sisi wajah, mau di dagu, mau di pipi, mau di mata. Yang dia munculnya kenapa? Munculnya oleh hal-hal yang harusnya nggak buat nyeri. Dah, orang langsung curiga itu trigeminal neuralgia. Nah, curiga kemudian apa? Kita lakukan MRI yuk. Nah, salah satu cara memastikannya tadi dengan ngasih obat-obatan anti epilepsi. Jadi kalau gini, dia ada kelainan itu dikasih obat penghilang nyeri biasa nggak mempan,
ternyata dikasih obat anti epilepsi dia mempan. Nah, makin mendukung kecurigaan kita trigeminal neuralgia, karena makin mendukung itu nyeri saraf, bukan nyeri somatis. Nah, apa lanjutkan? Kita lakukan ketemu dokter yang memang berkecimpung di bidang itu, kemudian tadi lakukan mulai pengobatan, naikkan dosisnya kalau nggak mempan, kombinasi. Tapi kalau nggak mempan juga, ya itu kita harus lakukan tindakan yang lebih intensif. Menunjukkan di atas 40 dia meningkat. Kenapa? Karena dia usia atas 40 kan ada aterosklerosis. Jadi pembuluh darah itu makin keras. Tadinya nempel, dia lunak, lembut. Pembuluh sarafnya nggak terlalu rusak. Ketika dia makin keras, dia makin tuh kuat tuh neken. Ya. Nah, tetapi pengalaman saya paling muda usia 18. Ada yang kena. Ya, walaupun mungkin tidak yang tadi, tidak klasik. Biasanya kalau usia masih muda dia ada faktor-faktor lain yang menyebabkan. Dan saya menengarai juga ada beberapa pasien saya yang saya curiga ada hubungan dengan autoimun SLE, lupus. Kenapa? Karena SLE itu dia bisa kena kemana-mana, mungkin sarafnya mengalami kerusakan juga. Saya baru menengarai. Itu pada usia-usia muda perempuan biasanya jangan-jangan ada kecurigaan yang rasa. Biasanya ada gejala nggak sih dok awal sakit TNI ini sendiri? Paling klasik kalau paling sering itu kayak kesetrum, rasa kesetrum. Dari kalau statistik tuh memang ada yang bilang kesetrum, ketusuk, kesayat, tapi paling sering itu kesetrum. Nah, Pernah jadi kalau kita kena Sikut ya. sikut, setrum kan sakit, tapi itu terus-terusan. Jadi kalau awal dia masih rusaknya dikit, dia kadang-kadang aja muncul. Tapi karena nanti sama seperti kacamata, kalau saya buka, kalau kita baru pakai kacamata bekasnya nggak banyak. Tapi kalau udah lama, bekasnya mendalam. Nah itu sakitnya yang tadinya cuma sebentar bisa lama sekali dan bisa jadi nggak khas gitu. Nah itu jadi tadi nyeri seperti kesetrum, terjadi satu sisi wajah dipicu oleh hal-hal yang harusnya nggak bikin nyeri. Bisa mengalami frustasi juga dong. Kenapa? Bisa mengalami frustasi juga ya. Frustasi. Kenapa? Karena ada yang bilang ini invisible disease. Apa invisible disease? Nggak kelihatan. Di video tadi ada orang cantik sekali, tapi dia orang nggak tahu kalau dia sakit. Kita nggak pernah yang rasakan dia. Terus dia nangis, teriak-teriak, menderita. Orang lihat ini sehat aja kok semuanya gitu. Saya nggak percaya, lebay lu gitu. Nah gitu. Padahal kasihan. Makanya kalau di komunitas luar negeri mereka loneliness, ya hopeless. Hopeless kenapa? Bukan hanya di Indonesia, di luar pun ini masih tantangan besar untuk apa? Untuk mengetahui diagnosisnya, untuk mengobati dengan agresif gitu. Ini adalah faktor lihat dok, kebanyakan pasiennya wanita dok ya. Kebanyakan wanita. Kenapa dok? Saya nggak tahu. Mungkin ada faktor genetik, tapi perbandingannya 2:3. Lebih banyak wanita 3, rasionya laki-laki 2. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu mencolok ya, 5:1 ya, tapi nggak terlalu mencolok. Makanya saya nggak. Belum ada penelitian lebih lanjut dok. Kenapa wanita lebih rentan. atau Saya nggak tahu ya. dari make upnya dia kah atau seperti Tidak. apa? Tidak, saya nggak tahu. Nggak ada hubungan sama make up. Jadi ini memang faktornya di dalam. Tapi tadi ada beberapa wanita yang memang contohnya tadi dengan autoimun. Saya dapat ya beberapa pada usia muda ya tapi ya kayak gitu. Dok, biasanya kalau terjadi awal-awal tadi seperti kesetrum, langkah pertama yang harus dilakukan untuk pengobatan seperti apa sih dok? Apa harus memang dikompres dengan es batu kah gitu untuk? Jadi kalau dia dikompres itu kan nyentuh, sakit. Semua sakit ya dok. Ini contohnya cerita ada pasien saya masih muda, menikah, baru menikah. Saya tanya, gimana kamu? Mempengaruhi nggak pernikahannya? Mempengaruhi, kenapa? Boro-boro mau dicium. Sentuh aja sakit. Sentuh sakit, ranjangnya goyang itu sakit dia. Ya kan, itu sangat mempengaruhi apa? Mempengaruhi hubungan rumah tangga. Kan untung mungkin masih pasangan muda ada saling kesepahaman, tapi itu sangat mempengaruhi. Ada lagi apa? Gak bergosok gigi tiap hari, berhari-hari gak gosok gigi, gak mandi. Ya kenapa? Karena sakit, gosok gigi sakit, kena air sakit, kena dingin sakit. Gitu. Ada lagi yang apa? Yang mau tidur harus gigit sapu tangan. Nah, ada yang menderita bertahun-tahun, sesudah dia operasi pun, mereka trauma psikologis yang luar biasa.
Mereka takut itu terjadi lagi. Sudah induk yang melekat kan? Kenapa? Sudah melekat ya itunya. Mereka Sakitnya. takut itu terjadi lagi karena itu kan one of the worst pain ever known by humanity. Jadi salah satu penyakit yang sakitnya luar biasa yang bisa dialami manusia. Memang nyeri saraf itu sakitnya lebih luar biasa dibanding nyeri somatik. Jadi ketika mereka ngalamin itu, terus mereka mengalami sendiri, orang nggak ngerti kecuali orang-orang dekat mereka. Mereka putus asa, mereka trauma. Bahkan tadi ada beberapa yang nekat bunuh diri. Mungkin beruntungnya orang Indonesia itu kita dekat sama Tuhan. Kita masih ingat. Tapi banyak memang kasus pasien saya yang terlintas pikiran negatif, saya selesai aja deh. Di Pasien. umum awam kita bisa lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena bisa dilakukan umpama di luar jam kerja. Dan di luar jam kerja itu dia harus mengaktifkan semua tim yang harusnya bebas kerja. Nah, di sana mulai ada perhitungan biaya-biaya. Dok, tapi contoh kasus artis ini TN. Kalau di Indonesia sebenarnya kesadaran tentang TN itu masih rendah, bukan hanya di pasien, di dokter. Jadi seperti gunung es, puncak gunung es. Tapi kalau di luar negeri contohnya Salman Khan. Salman Khan di negara India yang dokter bedah sarafnya banyak, itu 7 tahun ngalamin sakitnya. Kebayangkan, dan berobat sampai ke luar negeri dia untuk operasi. Nah, kayak gitu kan contohnya nggak gampang memang. Jadi kalau di komunitas-komunitas, saya memperhatikan komunitas di neurologi yang dalam dan luar negeri, memang tantangan sekali ya untuk dari menegakkan diagnosis sama terapinya tadi. Gitu. Nah, di sini kita salah satu kelebihan di rumah sakit PON itu kita bisa duduk bersama. Ada dokter saraf, ada dokter bedah saraf, ada dokter gigi, sehingga tadi karena kita simultan bentuknya klaster, kita dengan mudahnya lebih mudah tuh tektokan. Ini apa gitu. Jadi pasien kita ada kayak menghemat waktu agar pasien tidak kayak pingpong sana kemari gitu. Oke, dok, terima kasih banyak. Ini masyarakat sendiri, dok. Ini Jadi level awamnya itu macam-macam, bukan hanya di masyarakat awam, tapi di medis sendiri masih awam. Jadi terkait tadi dokter gigi ada yang over diagnosis, ada yang under diagnosis. Jadi kayak gini, dokter gigi ada yang under diagnosis, dia salah masalah gigi, ternyata bukan, dicabut banyak, udah sampai 5 habis, pasien saya banyak, cabut 5, cabut 3, aman, karena bukan itu. Jadi artinya awareness itu belum sampai ke dokter gigi. Ke dokter yang biasa juga mungkin belum sampai, ada yang bilang oh ini TN, ternyata bukan, masalah gigi. Nah jadi masing-masing harus aware, pasien pun harus aware. Kenapa? Kayak umpama dia nggak aware terus dia datang ke dokter, dokternya nggak aware, ya dia jadinya bulan-bulanan kesana kemari gitu. Nah itulah makanya siapa yang perlu target awareness ini siapa? Masyarakat umum dan juga medis, dokter gigi, dokter apapun yang menjadi ujung tombak, dan para medis lainnya. Nah seperti itu. alatnya sendiri dari mana sih, dok? Alat operasi sendiri, terus biayanya berapa sih? Operasi. Kalau alat operasi tentu saja kita kalau di sini kan menggunakan alat operasi mutakhir ya dari macam-macam. Semua alat operasi terbaru bersyukurnya pemerintah kita menyediakan di rumah sakit PON ya. Kalau ditanya biayanya, jujur biayanya itu besar. Kenapa? Karena sana terlibat, karena operasi bedah saraf itu operasi khusus. Artinya khusus apa? Butuh sumber daya mutakhir, butuh keterampilan dokter yang prima dan paripurna untuk melakukan tindakan itu. Bukan cuma dokternya saja, bukan cuma dokter bedah sarafnya. Dokter sarafnya neuroanestesi, artinya dokter saraf spesialis, dokter anestesi spesialis khusus untuk saraf. Dokter bedah sarafnya harus yang khusus untuk MVD. Dokter sarafnya butuh lagi sekolah untuk mempelajari iong. Jadi itu levelnya tuh udah level naik semuanya. Nah itu jujur costnya besar, belum alatnya. Nah tetapi rumah sakit PON sebagai rumah sakit pemerintah punya 2 jalur berbayar dan jalur JKN ya. Pelayanan relatif sama, bedanya seperti kita naik angkot sama naik taksi.
Satu, naik angkot kita harus bersedia ngetem, artinya sabar. Kan BPJS, satu berobat, B berobat, P pakai jalur, sabar kan? BPJS ya. Tapi Di ada range berapa dok? Maaf, dok? Tapi kalau umpama yang operasi pasti. umum, awam, kita bisa lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena bisa dilakukan umpama di luar jam kerja. Dan di luar jam kerja itu, dia harus mengaktifkan semua tim yang harusnya bebas kerja. Nah, di sana mulai ada perhitungan biaya-biaya. Dok, tapi contoh kasus artis ini, TN. Kalau di Indonesia sebenarnya kesadaran tentang TN itu masih rendah, bukan hanya di pasien, di dokter. Jadi seperti gunung es, puncak gunung es. Tapi kalau di luar negeri contohnya Salman Khan. Salman Khan di negara India yang dokter bedah sarafnya banyak, itu 7 tahun ngalamin sakitnya. Kebayangkan, dan berobat sampai ke luar negeri dia untuk operasi. Nah, kayak gitu kan contohnya nggak gampang memang. Jadi kalau di komunitas-komunitas, saya memperhatikan komunitas di neurologi yang dalam dan luar negeri, memang tantangan sekali ya untuk dari menegakkan diagnosis sama terapinya tadi. Gitu. Nah, di sini kita salah satu kelebihan di rumah sakit PON itu kita bisa duduk bersama. Ada dokter saraf, ada dokter bedah saraf, ada dokter gigi, sehingga tadi karena kita simultan bentuknya klaster, kita dengan mudahnya lebih mudah tuh tektokan. Ini apa gitu. Jadi pasien kita ada kayak menghemat waktu agar pasien tidak kayak pingpong sana kemari gitu.